Halo semua, perkenalkan nama saya Faris Arkun Mutakin dengan NIM 252330007. Saya di sini akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester dari Ibu Nilna selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tema peran ayah dalam membangun sosial emosional pada anak usia dini. Apakah kalian tahu Indonesia adalah negara fatherless pertama di dunia? Menurut laporan UNICEF tahun 2021, tercatat sekitar 2,9% atau 15,9 juta anak di Indonesia tumbuh tanpa sosok ayah. Angka ini menunjukkan bahwasannya Indonesia adalah negara fatherless ke-1. Sebuah predikat yang sangat memprihatinkan dan menampar kesadaran kita sebagai sebuah bangsa. Istilah fatherless di sini bukan semata-mata merujuk pada anak yatim yang ditinggal mati oleh ayahnya, melainkan kondisi di mana anak masih memiliki ayah secara fisik namun yatim secara psikologi. Ayahnya ada, tubuhnya hadir di rumah, tetapi jiwanya, perhatiannya, dan emosinya tidak terkoneksi dengan anak. Fenomena ini menggambarkan kekosongan peran pengasuhan dari sosok laki-laki dalam tumbuh kembang anak. Kita perlu berhenti sejenak dan merenung. Bagaimana mungkin negara yang dikenal dengan budaya kekeluargaan yang erat ini justru menempati peringkat teratas dalam hal ketidakhadiran sosok ayah? Data dan isu yang beredar belakangan ini menjadi alarm keras bahwa ada yang salah dalam struktur sosial dan pola asuh kita, di mana jutaan anak tumbuh tanpa figur maskulin yang hangat yang seharusnya menjadi pilar kestabilan emosi mereka. Lalu, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa Indonesia bisa menjadi negara fatherless pertama dan kondisinya sedemikian semakin parah? Jawabannya tidak sederhana, melainkan perpaduan kompleks antara budaya patriarki yang kaku dan tuntutan ekonomi. Secara turun-temurun, masyarakat kita memegang teguh stigma bahwa tugas utama dan sering kali dianggap satu-satunya tugas seorang ayah adalah mencari nafkah. Ada pembagian peran yang sangat paten. Ibu adalah menteri dalam negeri yang mengurus anak dan dapur, sedangkan ayah adalah menteri luar negeri yang urusannya hanya bekerja dan membawa uang. Akibatnya, banyak ayah merasa bahwa kewajiban mereka gugur begitu uang belanja sudah diberikan. Selain itu, jam kerja di Indonesia yang cenderung panjang dan melelahkan, ditambah kemacetan di kota-kota besar, membuat para ayah pulang ke rumah dalam keadaan energi yang sudah habis. Tidak ada lagi ruang untuk bermain atau sekedar bertanya, "Bagaimana harimu?" kepada anak. Belum lagi adanya anggapan keliru di kalangan laki-laki bahwa mengasuh anak itu tidak laki-laki atau akan mencederai maskulinitas mereka, padahal ketidakhadiran ini menciptakan jurang emosional yang lebar di dalam keluarga, terkhususnya bagi sesosok anak yang masih tumbuh berkembang secara sosial dan emosional. Jadi, mengapa peran ayah sangat penting untuk perkembangan sosial dan emosional anak, khususnya di usia dini? Peran ayah dan ibu itu ibarat dua sayap pesawat. Jika satu patah, anak tetap bisa terbang, namun tidak akan seimbang. Secara psikologis, gaya pengasuhan ayah dan ibu itu juga sangat berbeda, namun saling melengkapi. Ibu memberikan rasa aman, kenyamanan, dan kelembutan.
ayah cenderung memberikan tantangan, keberanian, dan stimulus fisik. Melalui interaksi dengan ayah, anak belajar tentang regulasi emosi, batasan kekuatan, dan keberanian mengambil resiko yang terukur. Kehadiran ayah yang hangat terbukti meningkatkan rasa percaya diri, kemampuan memecahkan masalah, dan kemandirian. Anak yang dekat dengan ayahnya cenderung memiliki kemampuan sosial yang lebih baik, lebih minim resiko depresi, dan mampu membangun hubungan yang sangat sehat dengan orang lain saat dewasa nanti. Bagi anak laki-laki, ayah adalah role model tentang bagaimana menjadi laki-laki yang bertanggung jawab dan menghormati wanita. Bagi anak perempuan, ayah adalah standar cinta pertama yang akan menentukan bagaimana ia membiarkan dirinya diperlakukan oleh laki-laki lain. Sehingga tanpa peran ini, anak akan mengalami emotional hunger atau kelaparan emosi yang bisa berdampak seumur hidup. Sekarang pertanyaannya, gimana cara untuk mengatasinya agar kita bisa keluar dari krisis ini? Perubahan harus dimulai dari pola pikir para ayah itu sendiri. Ayah harus sadar bahwa hadir jauh lebih berharga daripada sekedar memberi. Solusinya tidak harus ribet atau muluk-muluk atau menuntut ayah berhenti bekerja. Bisa melakukan hal yang paling sederhana mungkin. Misalnya, 1. Luangkan waktu 15 hingga 30 menit setiap hari yang benar-benar berkualitas, tanpa gangguan gadget, gawai, dan sejenisnya. Gunakan waktu ini untuk bermain lantai, membacakan buku, membacakan cerita, atau sekedar mendengarkan celoteh anak. 2. Tanamkan bahwa pengasuhan adalah partnership. Ayah bukan membantu ibu, melainkan ayah sedang menjalankan tugasnya sebagai orang tua. 3. Cobalah ambil peran dalam rutinitas kecil seperti memandikan anak, menyuapi makanan, atau mengantar sekolah. Momen-momen kecil inilah yang membangun ikatan batin terhadap anak. 4. Ibu juga perlu memberikan ruang dan kepercayaan kepada ayah untuk mengasuh dengan caranya sendiri. Jangan terlalu khawatir, jangan terlalu sering mengkritik cara ayah yang mungkin berbeda dengan cara ibu. Marilah kita patahkan rantai fatherless ini, mulai dari keluarga kita sendiri, mulai dari diri sendiri. Jangan sampai anak-anak kita nanti merasakan yatim, walaupun ayah masih ada, tetapi sebenarnya tidak ada. Kesimpulannya adalah Indonesia menjenang predikat negara fatherless ini bukan prestasi, melainkan sebuah peringatan keras bagi struktur sosial kita. Akar masalahnya terletak pada stigma budaya memisahkan peran nafkah dan pengasuhan secara ekstrim, padahal peran ayah sangat krusial dalam membentuk sosial dan emosional, keberanian, dan karakter anak. Mengatasinya memerlukan kesadaran kolektif bahwa ayah harus hadir secara fisik dan jiwanya di rumah. Cukup dengan dedikasi waktu yang konsisten dan perubahan pola pikir, kita bisa mencetak generasi yang lebih sehat mental dan emosional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.